Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Abraham Saputra. Saya dari Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandara, Angkatan 1 Alpha. Saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah suatu nama. Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang tercipta berkat kecanggihan teknologi. AI bisa membantu manusia melakukan berbagai hal, makanya sering dijuluki mengadopsi kecerdasan manusia. Bahkan dalam beberapa hal AI lebih canggih. AI bisa membentuk gadget, robot, ataupun software. Enggak semua teknologi yang cerdas disebut dengan AI. Inovasi dan teknologi yang bisa atau umumnya seperti kalkulator dan kamus elektronik enggak termasuk AI. Sementara mobil yang bisa menyetir sendiri yang biasa disebut dengan self-drive car, drone canggih, robot yang bisa mengoperasikan seluruh pabrik tanpa manusia merupakan itu AI. AI itu ada contohnya seperti yang pertama itu Siri. Siri itu adalah sebuah sistem asisten pribadi dari Apple yang terdapat pada iPhone dan iPad, disebut dengan Siri. Asisten pribadi ini berupa suara seorang wanita yang dapat mengaktifkan dengan suara yang ramah dan mampu berinteraksi secara langsung dengan rutinitas sehari-hari. Siri akan membantu Anda dalam hal pengiriman pesan, membuka aplikasi, menemukan informasi, menambah acara ke kalender, memberi suatu arahan, hingga membuka panggilan suara secara otomatis. Siri ini juga telah menggunakan sistem mesin yang canggih dan mampu memperlakukan pernyataan sekaligus memahami dengan baik. Yang contoh kedua, Tesla. Tesla itu bukan hanya terdapat pada smartphone saja, tetapi mobil juga telah memiliki teknologi kecerdasan buatan ini. Hanya bisa menemukannya pada mobil yang memiliki banyak penghargaan karena memiliki fitur yang canggih. Misalkan memiliki kemampuan dalam memprediksi sesuatu, mengemudi sendiri, sampai inovasi teknologi yang bersifat absolut. Mobil yang memiliki kecerdasan buatan ini adalah Tesla. Pengertian mekatronika. Mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamankan. Seperti diketahui dari definisi, mekatronika adalah gabungan disiplin teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika dan teknik kendali. Pada awalnya secara khusus tidak ada disiplin mekatronika. Untuk menggabungkan beberapa disiplin iptek tersebut, mekatronika memerlukan teori kendali dan teori sistem. Itu contohnya seperti pada rem yang disebut dengan sistem rem ABS. ABS itu disingkat dari Anti-Lock Braking System, adalah suatu penerapan mekatronika yang umumnya digunakan dalam bidang otomotif. Seperti sistem rem ABS dapat mencegah rem terkunci pada saat pengereman mendadak sehingga laju kendaraan dapat dikendalikan dengan lebih baik dan tidak akan terkunci meskipun rem sekalipun. Komponen utama dari sistem ABS adalah yang pertama itu sensor kecepatan. Sensor kecepatan yang terletak pada setiap roda ataupun diferensiasi dalam beberapa kasus menyampaikan informasi kepada ABS ketika roda hendak mengunci. Katup. Di setiap rem pada jalur mengerem terdapat sebuah katup yang dikendalikan oleh ABS. Dalam beberapa sistem, katup tersebut memiliki 3 posisi. Yang terletak pada posisi pertama, katup dalam keadaan terbuka. Tekanan dari master silinder diteruskan langsung ke rem. 2. Posisi katup menghalangi jalur pengereman dan mengisolasi rem dari master silinder. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbahaya tekanan saat pengemudi menginjak pedal rem lebih dalam. Yang posisi yang ketiga, katup melepas sebagian tekanan dari rem. Yang kedua, tadi yang pertama sudah, yang kedua, pompa berfungsi mengembalikan tekanan yang dilepaskan oleh katup.
pada jalur pengereman. Yang ketiga, kontroler. Kontroler adalah sebuah komputer. Komponen tersebut mengawasi sensor kecepatan dan mengendalikan katup. Controller memantau sensor kecepatan sepanjang waktu menggunakan penurunan kecepatan putaran roda yang tidak biasa. Dalam kondisi normal, pada kecepatan sekitar 1000 km per jam, sebuah mobil membutuhkan waktu sekitar 5 detik untuk berhenti sepenuhnya. Namun, waktu yang dibutuhkan roda untuk berhenti berputar hingga terkunci kurang dari 1 detik. Nah, yang kedua, otomatis instruksi dengan robotik army. Robotik manufaktur yang paling umum adalah lengan robot, robotik army. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendiri. Komputer mengendalikannya. Robot dengan mengarahkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi bagian yang lebih besar menggunakan hidrolik atau pneumatik. Tidak seperti motor biasa, step motor bergerak secara bertahan dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotik army dengan sangat tepat, mengulangi persis gerak yang sama berulang-ulang. Robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Nah, seterusnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian headward input dan headward output, CPU, power supply, dan hard disk. Yang pertama, headward input. Headward input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Data yang telah masuk menggunakan headward input akan diolah melalui suatu proses. Nah, jenis perangkat yang gunanya menginput dan mengontrol data dalam komputer ada banyak jenis, contohnya keyboard, mouse pen, screen, disk drive, trackball, dan juga joystick. Nah, pengertian kedua, headward output. Headward output adalah perangkat keras yang ada di komputer yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input yang berasal dari headward input yang sudah melewati proses dari headward proses. Contoh dari headward output adalah monitor, speaker, dan printer. Selain 3 jenis headward yang tidak disebut, masih ada perangkat lain yang penting dalam komputer, yaitu perangkat tambahan yang berguna untuk membantu komputer untuk menjalankan perintah dari pengguna. Contohnya headword dari perangkat tambahan menyambungkan jaringan internet. Perangkat lain yang sering digunakan pada komputer yaitu perangkat penyimpanan atau stroke. Perangkat tersebut disebut juga dengan hard disk yang berfungsi untuk menyimpan segala jenis data, file, berkas dalam komputer. Yang ketiga, CPU. Contoh headword yang pertama yaitu Central Processing Unit atau CPU, yaitu komponen yang berupa chip yang mempunyai bentuk segi empat. CPU sebuah pengendalian proses kerja dari komputer dan dibantu oleh komponen lainnya. CPU berfungsi sebagai mengatur semua instruksi program yang ada pada komputer dan juga untuk tempat pengolahan segala aktivitas yang terjadi dalam komputer. CPU juga sering disebut sebagai otaknya komputer karena CPU itu kecil tapi banyak fungsinya. Yang keempat, power supply. Power supply adalah perangkat yang berbentuk kotak bertenaga listrik dan tempatnya menempel pada bagian belakang seperti casing atau pelindung. Power supply mempunyai kabel power yang akan disambung ke komputer headward. Power supply berfungsi mengubah tenaga dari AC ke DC, lalu menyuplai tenaga tersebut ke komponen yang membutuhkan arus dan juga tegangan listrik. Nah, yang ketiga yang terakhir, hard disk. Hard disk adalah komponen yang berfungsi yang berbentuk segi empat yang isinya piringan atau writer. Bentuknya mirip dengan piringan hitam, motor bergerak, hard, papan elektronika, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat. Fungsi dari hard disk itu adalah sebagai booting pada komputer, media penyimpanan data yang
berukuran sangat besar dan penggunaan bisa menyimpan data yang banyak di sana, serta media-media penyimpanan operation sistem yang digunakan komponen. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari berbagai tugasnya. Itu juga pengertian contohnya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.